Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Oke, Pak Chan lanjutkan setelah kemarin membahas tentang VOC di channelnya Pak Chan yang kelas 8 ya. Nah, ada kebijakan bangsa Eropa di Nusantara yang perlu kita ketahui. Ada 3 kebijakan besar, yaitu kerja paksa, sewa tanah, dan tanam paksa. Setelah VOC berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, akhirnya VOC dinyatakan bangkrut. Kenapa? Karena terjadi korupsi dalam lingkup VOC sendiri ya. Verenigd Oost-Indisch Company itu adalah kongsi dagang atau perusahaan-perusahaan dari Belanda yang bersatu, kemudian memiliki hak oktroy ya. Bisa dilihat hak oktroy itu apa. Kalian bisa sambil membuka halaman 193 ya, itu bicara lagi tentang kebijakan-kebijakan atau kedatangan bangsa Eropa. Nah, saya jelaskan ya, di pojok kanan bisa dilihat dulu masa VOC itu hanya dari 1605 sampai 1709, kemudian dinyatakan bangkrut dan diambil alih ya, Nusantara perdagangannya, penjajahannya diambil alih oleh Hindia Belanda 1800 sampai 1808. Kemudian Belanda karena berteman dengan Inggris dan Napoleon Bonaparte ya dari Prancis itu belum menang sepenuhnya sih, tapi bisa memojokkan Inggris dan Belanda di perang Eropa. Akhirnya Nusantara dikuasai oleh Prancis secara tidak langsung, makanya dijadikan masa Republik Batav ya. Kemudian ada masa pemerintahan Inggris di mana keadaan berbalik, Inggris menang lawan Napoleon Bonaparte ya, jadi Inggris lawan Prancis ya, bukan sepak bola ya, tapi perang beneran. Di 1811 sampai 1816 Inggris akhirnya masuk ke Nusantara dan menguasai Nusantara ya. Waktu itu sampai ke Malaka ya, atau Malaysia saat ini. Kemudian setelah itu Inggris kan tadi saya terangkan berteman dengan Belanda juga ya. Nah, Inggris memberikan kembali hak pengelolaan atau sebenarnya hak penjajahan si masa pemerintah Hindia Belanda ini adalah penjajahan kembali Nusantara oleh Hindia Belanda atau negara Belanda tahun 1816 sampai 1942, yang kemudian Belanda akan dikalahkan oleh Jepang. Nah, langsung ke kerja paksa dulu atau biasa disebut kerja rodi, bisa dibaca ya yang titik-titik ini. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ya, atau Daendels saja, memerintah tahun 18 sampai 1811 ya, 1808 sampai 1811 dengan catatan Prancis ini ya. Tujuan utamanya adalah pembangunan militer, mencegah Inggris menang perang Eropa tepatnya. Sedangkan pekerjaan ini adalah pekerjaan sangat-sangat tragis bagi bangsa Indonesia karena banyak sekali yang mati, dan dalam pekerjaan mereka akhirnya mati dikubur di sekitar mereka bekerja itu, alias di jalan yang mereka bangun. Nah, jalan ini sampai 1000 km. Bisa dilihat ini ada petanya dari Anyer awalnya sampai ke Banten dan Buitenzorg. Buitenzorg itu Bogor ya, dekat Cianjur. Kemudian sampai tambah panjang sampai ke Semarang. Nah, ini yang merah itu jalur Pantura ya, sampai ke Panarukan. Nah, ini biasa disebut the Groot Postweg atau Jalan Raya Pos. Nah, jadi apa hubungannya dengan kantor pos? Yaitu memang titik nol di setiap daerah di Indonesia itu ada di kantor pos. Titik nolnya Semarang ya di kantor pos yang dekat Lawang Sewu ya. Nah, jadi Jalan Raya Pos ini akan menghubungkan kebijakan militer yang ditulis di kertas atau nanti jadi pos-pos pertahanan dan kuda untuk pengiriman barang ataupun surat, dan juga sering disebut Jalan Raya Tengkorak ya. Ini ada gambar-gambarnya di pojok kiri bawah itu ada posnya yang pertama Guniop ya. Kemudian ada pojok kanan sendiri itu entah perempuan entah laki-laki nanti akan bekerja ya. Selanjutnya ketika kalah
ya, Dangerous kemudian diganti. Yang kalah siapa sih? Yang kalah ya Prancis ya. Akhirnya Landgrain System dengan sistem domain ini, yang mana Landgrain System adalah sewa tanah atau pajak tanah yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles, seorang cendekiawan yang mana dia dan temannya namanya Arnold ya menemukan bunga bangkai di Indonesia ya, atau namanya bunga Rafflesia arnoldi. Nah, beliau juga membuat Kebun Raya Bogor menjadi tonggak bersejarah karena munculnya taman-taman safari atau kebun binatang ya, dimulai dari ciptaannya Raffles ini ya. Nah, dia ya seniman ya juga pemikir. Nah, namun dia berkeyakinan bahwasanya Inggris kan menguasai Nusantara ya. Dimanapun ada bendera kerajaan Inggris, nah tanah itu milik Raja Inggris. Nah, kemudian ada sistem sewa tanah, walaupun tanah ini kan kalau dulu belum ada pajak, belum ada kepemilikan ya, tanah ya seperlunya bangun di mana sama warga disetujui ya udah, ada ritual atau upacara selamatan bar. Nah, ketentuan sistem sewa tanah ini, petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kerja ya, namun terjadi kegagalan ya dan penyelewangan. Nah, penyelewangan ini ya jelaslah karena arogansi orang-orang Eropa yang menganggap bahwasanya orang Nusantara itu belum terdidik, tidak terdidik ya. Kegagalan ini dikarenakan orang Eropa sulit menentukan pajak ya, karena nggak ada dokumen resmi atau pengukuran resmi tanahnya siapa gitu. Kemudian sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah karena orang Eropa kan musimnya ada banyak ya, ada musim summer ya, ada winter, ada semi dan gugur, sedangkan di Indonesia hanya ada kemarau dan penghujan. Nah, keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi sebab kesulitannya Raffles beserta pegawainya untuk mendata Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Padahal ini masih dikonsentrasikan di Jawa ya. Kemudian pribumi belum terbiasa dengan sistem pembayaran menggunakan uang. Biasanya kan mereka barter. Misal kentang ditukar dengan telo ya, sapi ditukar dengan kambing, dengan akad dan persetujuan yang sama-sama saling butuh dan sepakat. Nah, sewa tanah kemudian digantikan oleh tanam paksa. Nah, ini waktu Prancis sudah kalah, akhirnya Inggris tadi kan datang, karena Inggris berteman dengan Belanda, dikembalikan lagi Nusantara kepada Belanda ya. Istilahnya wekmu kenom. Nah, tanam paksa atau kultur sesel ini disebut sebagai tonggak orang Indonesia mengenal perkebunan secara luas ya, teh sekarang dan banyak sekali lah. Jadi Van den Bosch ini mewajibkan setiap desa agar meluangkan 20% atau 1/5 tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor. Ingat, komoditas, barang yang laku di pasaran, seperti kopi, tebu, dan teh. Nah, kemudian ini hanya rakyat khususnya Jawa ya. Nah, karena Jawa itu dianggap paling subur ya. Dalam kitab-kitab kuno disebutkan bahwasanya Jawa adalah Jawa Dwipa ya. Jawa Dwipa itu artinya lumbungnya padi. Nah, kemudian ketentuannya seperti berikut ya. Tanah yang digunakan untuk tanaman ekspor tadi, komoditas tadi, kopi 20% atau 1/5. Kenyataannya lebih dari 20% sampai 50% dipakai kepentingan pemerintah. Nah, terkait dengan sanksinya adalah rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Namun kenyataannya mereka dipekerjakan sepanjang tahun, bahkan sampai akhir hayat. Dimigrasi biasanya di perkebunan tembakau di Delhi atau di Sumatera ya. Kemudian mereka tidak boleh keluar ya, atau disebut bahasa Belandanya
kuli, tulisannya koweli. Nah, istilah kuli itu dari Belanda ya, pekerja. Nah, sanksinya bisa sampai dibunuh kalau mereka mencoba kabur dari pekerjaan menanam paksa mereka. Nah, waktunya untuk mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi 3 bulan. Jadi mereka hanya diwajibkan 3 bulan menanam dalam setahun, tapi kenyataannya mereka disuruh menanam. Mereka siapa? Ya pribumi. Nah, untuk panen, kelebihan panen dari ketentuan, misal dari pemerintah mewajibkan Pak Cen untuk 1 truk teh yang distorkan. Nah, kalau lebih dari 1 truk, saya panennya 5 truk, 4 truknya kan ke Pak Cen, tapi kenyataannya nggak dikembalikan, diangkut semuanya. Dan kerusakan atau kerugian yang bukan karena kesalahan petani akan ditanggung oleh pemerintah. Misal ada bencana alam nih atau gagal panen, akan diganti rugi oleh pemerintah. Namun kenyataannya tidak, pribumi menjadi kalah-kalahan ya, menjadi apa ya paling rugi lah. Kemudian dampak tanam paksa ada, bisa dilihat di gambar di kiri itu ada Max Havelaar, sebuah buku yang membuka mata orang-orang Belanda yang memiliki hati nurani yang bersih atau tulus ya, melihat kemanusiaan ya. Ini Multatuli atau Douwes Dekker ya. Jadi dia punya nama pena Multatuli. Douwes Dekker ini menuliskan kesengsaraan pribumi ya, bangsa Indonesia, orang Nusantara. Ya, mereka sengsara di balik itu Belanda malah memiliki kekayaan dan keuntungan yang luar biasa. Nah, akhirnya muncullah yang namanya politik balas budi. Jadi Belanda merasa harus membalas jasa karena sudah kaya dari hasil monopoli dari Indonesia. Mereka akhirnya mendirikan sekolah, membuat irigasi sawah atau perairan ke warga juga, dan memberikan fasilitas migrasi bagi orang-orang yang ingin tinggal selain di Jawa, karena di Jawa pada saat itu sangat padat ya. Bahkan pada saat tanam paksa itu menanamnya banyak, tapi karena yang ditanam hanya komoditas, teh, kopi, kemudian teh, kopi sama tebu ya. Mereka mengalami bencana kelaparan ya, dan kekurangan gizi, terutama di Grobogan ya, Purwodadi, kemudian di Demak, Kudus, itu banyak sekali yang meninggal seperti di gambar pojok paling kanan itu ya. Kemudian dampak tanam paksa yang lainnya adalah munculnya undang-undang ya tentang ekspor ya. Ada The Agraris Wet sama The Sweaker Wet. Nah, jadi 2 undang-undang ini mereka politik terbuka, Indonesia dibuka oleh bangsa Belanda sebagai tanah yang siap menjadi lahan investasi orang-orang Eropa. Monggo, misal ada orang atau pengusaha dari Belanda yang ingin menyewa tanahnya Pak Cen, nah, nanti mau nanam apa, tebu, oke, silakan sewa ke orang ini 30 tahun atau 75 tahun ya. Namun ini sangat-sangat tetap merugikan bagi bangsa Indonesia ya, karena tanah penduduk yang dapat disewa 5-30 tahun ini uangnya tetap lari banyaknya ke pemerintahan penjajah atau pemerintahan Belanda. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ya. Nah, ada 3, jadi kerja paksa atau kerja rodi, sewa tanah dan tanam paksa. Ingat, kerja paksa oleh Daendels, kemudian sewa tanah oleh Raffles, kemudian tanam paksa oleh Van den Bos. Ada gambar-gambarnya ya. Oke, cukup sekian dari Pak Cen. Terima kasih telah menyimak. Memang sangat sedikit sekali yang saya sampaikan, namun tetap explore, tetap belajar secara mandiri dan enjoy. Semoga diberkati, semoga banyak keberkahan untuk kita semuanya. Sehat selalu, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.